Shalom sahabat pijar. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 13 dan juga di dalam Galatia 2 ayat 16, secara sepintas sepertinya kedua ayat ini bertentangan. Ya, coba saya baca ya. Roma 2 ayat 13 dikatakan demikian. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Itu Roma 2 ayat 13. Nah, coba kita lihat lagi Galatia 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah mungkin ayat-ayat dalam Alkitab ini bertentangan satu dengan yang lain? Nah, untuk kita bisa mengerti dan mendapatkan jawabannya, mari kita mengupas konteks dari kedua ayat ini. Ya. Jadi untuk memahami sebuah ayat, kita tidak bisa hanya mencomot bagian tertentu saja. Kita harus memahami apa latar belakangnya supaya kita bisa mengetahui apa maksud si penulis mengatakan hal tersebut. Nah, kita harus mengerti konteks di dalam Roma 2 ayat 13 ini. Nah, yang pertama ya, konteksnya adalah bahwa surat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang masih di bawah hukum Taurat. Dan yang kedua, bahwa Paulus ingin memberikan penekanan ya bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bahwa kehidupan mereka bukan dibenarkan karena pengetahuannya akan hukum Taurat, tetapi mereka harus melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna supaya mereka bisa dibenarkan. Jadi konteks dari ayat ini adalah peringatan kepada orang Yahudi yang hanya rajin mendengar hukum Taurat tetapi tidak mau melakukannya dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Nah, lalu bagaimana dengan Galatia 2 ayat 16? Apakah ayat ini bertentangan dengan Roma 2 ayat 13 tadi? Kalau kita lihat sepintas, kedua ayat ini seolah-olah bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena kita tidak melihat kepada siapa Galatia 2 ayat 16 ditujukan dan Roma 2 ayat 13 ditujukan. Di dalam Galatia 2 ayat 16 itu ditujukan bukan kepada orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus, tapi kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Jadi ayat ini ditujukan kepada jemaat Galatia yang mana di dalamnya juga ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Kalau kita melihat latar belakang surat Galatia, ya, pada saat itu Galatia itu ada sebuah masalah besar di dalam jemaat ini, yaitu pertentangan di antara kedua kelompok Kristen, ya, dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ada kelompok Kristen yang satu ini adalah orang Kristen yang latar belakangnya dari orang Yahudi. Dan satu lagi ada kelompok orang-orang yang bukan orang Yahudi, ya, seperti orang Romawi, orang Yunani yang menjadi Kristen yang disebut dengan Gentile. Nah, kedua kelompok orang Kristen ini ya itu sangat bertentangan. Kelompok Kristen Yahudi tetap memelihara hukum-hukum Musa. Dan mereka ngotot dengan pemahaman bahwa untuk mendapatkan keselamatan mereka harus tetap mengikuti aturan-aturan liturgi agama Yahudi. Nah, pada saat itu orang-orang Kristen yang dari non-Yahudi ini, itu mereka bingung. Mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, tetapi kenapa mereka harus tetap disunat? Harus melakukan aturan-aturan agama-agama Yahudi lainnya. Nah, inilah latar belakang kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Jadi sebetulnya apa pesan yang ingin disampaikan Paulus sehubungan dengan keadaan yang terjadi di jemaat ini? Yang pertama,
keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman kepada Kristus. Jadi Paulus berpesan agar jemaat Galatia jangan mau diombang-ambingkan oleh orang-orang Kristen Yahudi yang memaksa mereka untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Paulus ingin menyampaikan bahwa ada kebebasan di dalam Kristus. Dalam konteks tidak terikat lagi dengan peraturan-peraturan agama Yahudi yang semuanya bernilai sementara. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh Injil kepada kehidupan kekristenan di jemaat Galatia. Nah, 3 hal inilah inti surat Paulus dari Galatia 1 sampai pasal 6. Nah, kalau kita membaca Galatia 2 ayat 16, pesan ini tidak ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berada di bawah hukum Taurat. Tetapi ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan di dalam Roma 2 ayat 13 dan Galatia 2 ayat 16 itu tidak sama sekali bertentangan atau kontradiktif. Kenapa tidak kontradiktif? Karena kedua ayat tersebut diperuntukkan kepada 2 golongan yang berbeda. Yang satu kepada orang-orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukumnya Musa, sedangkan golongan yang satu lagi adalah orang-orang pengikut Kristus, sehingga kedua ayat tersebut memiliki tujuan yang berbeda pula. Di dalam Galatia 2 ayat 16, Paulus itu menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus ya itu hanya dibenarkan melalui apa? Iman kepada Kristus. Oleh karena itu, seharusnya setiap pengikut Kristus tidak lagi dibayang-bayangi oleh aturan-aturan atau liturgi-liturgi hukum Taurat. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Itu ada di dalam Galatia 3 ayat 10. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dari ayat ini dalam kehidupan kita di zaman now? Yang pertama, sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita harus sadar akan identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kesadaran akan identitas ini akan menuntun kita menghidupi tujuan yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Ketika kita sadar bahwa identitas kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, maka kita akan mengalami transformasi hidup, yaitu hidup untuk melakukan kebenaran. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita harusnya memiliki pengharapan yang pasti. Bahwa pengharapan kita bukan lagi dari usaha kita sendiri, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ini memberikan keyakinan bahwa Allah akan memelihara dan melindungi kita. Dan bahwa rencananya untuk kita adalah yang terbaik. Nah, seringkali kalau kita masuk dalam pergumulan ya atau tantangan yang kita hadapi, kita sering bertanya kan, kenapa kita harus mengalami kesulitan ini? Kenapa kita harus mengalami pergumulan yang berat begini? Nah, biasanya iblis berusaha melemahkan kita dengan tipu daya dusta. Ya, yang muncul biasanya dalam pikiran kita bahwa sepertinya Allah meninggalkan kita. Atau sepertinya rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Tetapi kebenarannya adalah bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Ya. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah, kita memiliki pengharapan bahwa kesulitan yang kita hadapi di dunia ini tidak sebanding
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah dalam kekekalan. Jadi Roh Kudus yang akan meneguhkan kita dalam pengharapan. Roh Kudus juga akan membimbing kita dalam kebenaran dan terus mengingatkan kita tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.